Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang bertemakan manusia dan keadilan. Arti keadilan sendiri adalah kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan yang pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Dan banyak gerakan sosial dan politis di dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyak jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi apakah keadilan itu sendiri saja tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kesetaraan bagi semua orang, bagi kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 prinsip keadilan yang sering dijadikan rujukan, yaitu prinsip kebenaran, prinsip perbedaan, dan prinsip persamaan. Rawls berpendapat jika terjadi benturan konflik, maka equal liberty principle harus diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lain, dan equal opportunity principle harus diprioritaskan daripada difference principle. Makna keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang dan menjadi haknya. Misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama, kepercayaan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Keadilan menunjukkan pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadikan mereka diperlakukan sama. Misalnya di negara atau lembaga tertentu, semua orang diperlakukan secara adil. Keadilan sebagai tuntutan, yaitu keadilan diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan dari tindakan yang tidak diperlukan. Keadilan sebagai keutamaan adalah sikap tekad untuk melakukan apa yang adil. Macam keadilan. Ada beberapa macam keadilan, yaitu keadilan legal atau keadilan normal, yaitu merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu disebutkan keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutkan keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik. 2. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang akan terlaksana apabila hal-hal yang sama dilakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. 3. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang merupakan asa per tahun dan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian
keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan bercorak pada ekstrim menjadikan ketidakadilan dan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Perintah berbuat adil. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berbuat adil. Contohnya saja surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Di ayat ini dijelaskan bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Dan hanya orang adil lah berarti orang yang bertakwa yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Bab terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari materi tersebut. Keadilan merupakan pengakuan dan perbuatan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak semihak, sebelah, atau tidak sewenang-wenang. Kejujuran berarti apa yang dikatakan seorang itu sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan yang benar. Kecurangan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Pembalasan suatu reaksi atas perbuatan orang lain, baik berupa perbuatan yang serupa atau tidak. Saran dari materi tersebut yaitu janganlah kita berlaku tidak adil terhadap orang lain. Berlakulah adil, kita bisa mencapai ketentraman dan kemakmuran antar sesama manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.